Catatan kecil dalam sejarah besar Indonesia. Saya bisa berjalan bukan karena disediakan jalan, tetapi karena saya mempunyai kaki. Alhasil, ketika jalan itu ditutup sejak 1 Oktober 1965, diranjau, bahkan diarahkan ke liang kubur, kaki saya mencari jalannya sendiri. Sehingga kelihatannya saya ini menjadi benar-benar berbeda dengan kamu yang mengharap kemusnahanku. Kemusnahan. Diam sesaat. Suasana sepi. Mata saya berkunang-kunang. Lautan manusia yang tadi memenuhi lapangan terbuka tiba-tiba berubah menjadi lahan yang dipenuhi pepohonan liar. Angin berhembus meniupnya, sehingga pepohonan bergoyang menari. Bulu tengkuk saya berdiri. Saya mendengar suara orang ramai mengarak beberapa lelaki yang tangannya diikat ke belakang. Saya memulai. Ya, maksudnya saya ingat kembali. Mereka dikawal oleh orang yang mengayun-ayunkan kelewang. Saya memulai lagi membaca teks. Sesudah saya sadar, saya masih berdiri tegak. Lantas, siapakah saya ini? Sebelum Oktober 1965, saya guru SMA, juga penyair dan wartawan. Sekarang, korban, tumbal, penyintas, sastrawan, akun tulis, akun pun tulis, penggiat hak asasi manusia, pengembang pengobat tradisional. Mari kita tidak meributkan sebutan-sebutan. Sebutan dan penamaan tersebut tidak menjadi penting ketika kita mau menjadi orang lain. Tampak di sini, saya adalah seorang manusia, seperti juga saudara yang ada di ruangan ini. Sama seperti orang yang mendengarkan dan mencatat ucapan-ucapan saya untuk kepentingan keamanan sepihak. Saya manusia seperti kamu, penguasa. Saya lahir dari masa lampau yang tentram pada awalnya. Sejak akhir tahun 65, ketentraman itu berubah menjadi penuh cucuran air mata dan darah, jerit, perih, rasa ketersayatan, penyiksaan dan kegamangan yang dikondisikan. Tetapi pada waktu itu pun saya bukan kecoa yang dinistakan. Saya masih tetap manusia. Usaha mengubah saya dari manusia menjadi kecoa tidak berhasil. Usaha menahan saya supaya berjalan di tempat juga gagal. Sebab saya melangkah terus. Saya tidak merasa bersalah. Dikalahkan boleh. Jadi, oleh sebuah pertempuran yang saya tidak paham. Tiba-tiba, saya menjadi buronan. Dan
sejak tahun 1966, 76, 66 hingga 76. Saya menjadi tawanan Kodim di penjara di Salemba dan Tangerang, tidak di Nusa Kambangan maupun Pulau Buru, tanpa perlindungan dan proses